Bab 081. Faro menatap lekat wajah Wina. Dia mendaratkan ciuman mesra lagi di kening Wina. Wina pikir ciuman Faro akan berakhir sampai di keningnya. Ternyata tidak. Faro menggeser bibirnya, mendaratkan ciuman di kedua mata Wina yang kontan tertutup, lalu di hidung Wina. Dia berhenti sejenak lalu melihat bibir Wina yang nampak menggoda. Ya Tuhan, aku tidak kuat. Kenapa bibirnya begitu menggoda, batin Faro. Kenapa berhenti? Ucap Wina masih dengan mata tertutup. Ma maksdumu. Bukankah masih ada satu bagian lagi yang belum kau? Wina tidak kuasa melanjutkan kalimatnya. Yang belum apa? Membuka mata. Kau sungguh tidak mengerti. Bahkan sudah kuberi kode. Aku tidak tahu, apa maksudmu. Sudahlah, lupakan saja. Faro tersenyum manis. Lalu menarik pergelangan tangan Wina. Bidadariku, lirihnya sembari mendekatkan bibirnya dan terjadilah ciuman mesra di antara keduanya. Sekarang panggil aku Mas. Aku benci mendengarmu memanggil namaku. Mas. Iya, mulai sekarang kau harus memanggilku Mas. Menganggukkan kepala. Tanda setuju. Faro gemas dan menangkap kedua pipi Wina. Lalu keduanya berciuman lagi. Selepas ciuman yang sesungguhnya itu, Faro mengusap wajahnya lalu tersenyum, mengusap dan tersenyum lagi, begitu terus seolah tidak percaya dengan yang baru saja terjadi. Itu ciuman pertama kita. Wina menggigit bibir bawahnya dengan kedua pipi bersemu merah. Meskipun itu bukan ciuman pertama, karena keduanya bahkan pernah melakukan lebih dari itu, tetapi karena sekarang dilakukan dengan perasaan saling memiliki dan mencintai maka terasa sangat berbeda. Kita harus wudhu lagi. Aku mau mengaji, ucap Faro. Wina menganggukkan kepala. Setelah melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah, Faro membacakan surah Al-Fatihah, surah Maryam, dan surah Luqman. Faro mengelus perut Wina. Sayang, sekarang ayah akan selalu ada di dekatmu. Ayah tidak akan pergi darimu dan bunda, semoga kelak kau menjadi anak yang soleh. Mencium perut Wina. Amin, ucap keduanya. Setelah memperpanjang masa liburan selama 1 hari, akhirnya Faro dan Wina memutuskan untuk kembali ke kota. Pagi tadi selepas sholat subuh Wina merajuk di pangkuan Faro. Disandarkannya kepala, menyetel ekspresi wajah minta dikasihani. Suaranya pun dibuat semanja mungkin. Mas. Faro sedang sibuk membelai kepala Wina. Maas. Iya, sayang. Kenapa? Aku belum ingin pulang. Masih ingin menginap, 2 hari lagi saja, boleh, kan? Memainkan kaki Faro. Menarik-narik rambut kakinya. Terkadang membuat Faro meringis kesakitan. Tidak, jawab Faro tegas. Kenapa? Wina mengerucutkan bibirnya. Kepalanya yang sedang bersandar di pangkuan Faro langsung mendongak, mendapati ekspresi wajah suaminya yang tidak berubah meskipun dia sudah merayu dengan mengedipkan mata. Jurus andalannya ketika merayu Faro. Aku harus pulang, sayang. Ada banyak kerjaan yang harus aku urus, aku tidak bisa meninggalkan perusahaan terlalu lama. Membelai kepala Wina, memainkan rambutnya, memilin dan mencium aromanya. Perusahaanku juga kelak untuk anak kita. Nanti kita bisa berkunjung lagi, tapi pagi ini Kiat harus pulang. Oke, mengelus pipi Wina. Wina mengembuskan napas berat. Kau masih rindu ibumu. Wina mengangguk. Dia memang masih rindu dengan ibunya, tetapi alasan sebenarnya bukan hanya rindu. Wina hanya takut kembali ke mansion itu. Wina takut kenangan buruk yang Faro torehkan di hatinya kembali terulang. Mansion mewah itu tak lebih dari bangunan yang menjadi saksi bisu kekejaman Faro padanya. Setiap ruangan menyimpan kisah tragis tersendiri. Apa yang kau takutkan, sayang? Mansion itu akan menjadi rumahmu juga. Wina meremas baju tidurnya lalu memiringkan badan. Jangan takut, sayang. Aku sudah mengatasi semuanya. Membelai kepala Wina. Sepertinya Faro mengetahui alasan di balik tingkah manja istrinya. Bagaimana jika aku? Wina menggigit bibir bawahnya. Tidak bisa melanjutkan kalimat yang mungkin akan menyakiti hati suaminya.
Lagi pula dia sudah bertekad untuk tidak mengungkit kisah silam. Jangan bicara yang bukan-bukan. Percayalah pada masmu. Jadi kemasi barang-barangmu. Meniup ubun-ubun Wina. Dia pikir aku sedang kesurupan sampai ubun-ubunku ditiup segala. Aku hanya takut, Mas. Jangan takut, kan ada Mas. Akhirnya setelah acara bujuk-membujuk yang cukup melelahkan, Wina setuju untuk kembali ke kota. Hati-hati ya, ucap Mirna yang sudah berdiri di ambang pintu. Bawa mobilnya jangan ngebut ya, nak Ken. Ken tersenyum sembari menganggukkan kepala. Seperti ibu pada umumnya, Mirna juga merasakan cemas ketika anak mantunya akan pergi. Nanti sering-sering main, ya, ucap Mirna dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu. Wina menyambut uluran tangan Mirna lalu mencium punggung tangannya. Bu, ucapnya terputus. Sudah. Lihat suamimu sudah nunggu dari tadi. Faro maju, meraih tangan Mirna. Faro pulang dulu, ya, Bu. Iya, titip Wina ya, nak. Kalau Wina sering lupa tugasnya sebagai seorang istri. Ibu harap nak Faro mau bersabar menghadapinya. Tolong jangan disakiti, apalagi dikasari. Dek. Pesan dari Mirna jelas sangat menusuk hatinya. Namun, kali ini Faro bisa menjamin jika dia tidak akan mengecewakan Wina untuk yang kedua kalinya. Faro menganggukkan kepalanya. Faro akan selalu mengingat pesan ibu. Bu, karena Faro banyak pekerjaan di kota dan kehamilan Wina juga sudah masuk bulan kelima. Kemungkinan Faro dan Wina akan lama buat berkunjung lagi. Bagaimana jika ibu tinggal di rumah Faro untuk sementara waktu? Ibu sih tidak masalah, tetapi bagaimana dengan sekolahnya Dahlia? Benar juga. Ken mendekati Faro dan berbisik di telinga Faro. Dasar, dari mana kau tahu soal itu? Ngebat sekali. Bulan depan seharusnya Dahlia libur panjang, kan? Melihat Dahlia yang sedang berdiri di samping Mirna. Iya, Mas Faro, jawab Dahlia sembari menganggukkan kepala. Nah nanti Ken yang jemput ibu dan Dahlia. Bagaimana? Apa nak Ken tidak sibuk? Waktu menginap di sini saja nak Ken sibuk sekali, tanya Mirna. Ken, apa kau sibuk? Faro balik bertanya. Melirik Ken yang masih berdiri malu-malu. Faro yakin jawabannya, tidak. Tidak, Bu. Aku sama sekali tidak sibuk, jawab Ken cepat dengan wajah yang dihiasi senyum. Bahkan jika aku harus lembur berjam-jam untuk menyelesaikan kerjaan kantor, demi bisa menjemput Dahlia. Aku rela. Tentu saja Ken tidak sibuk, Bu. Faro sampai mengulangi jawaban Ken diikuti senyum mengejek. Wina, Faro, dan Ken sudah berada di dalam mobil, melambaikan tangan pada ibu dan Dahlia. Akhirnya dimulailah kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya, antara Faro dan Wina. Akankah badai rumah tangga berakhir sampai di sini? Atau baru saja dimulai? Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di mansion. Wina sampai tertidur sembari bersandar di bahu Faro saking lamanya perjalanan. Tuan, ucap Ken setelah mematikan mesin mobil. Set, meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Jangan sampai Wina bangun. Ken menganggukkan kepala. Dia keluar dari dalam mobil dan membuka pintu mobil. Pelan sekali Ken membukanya agar tidak membangunkan Wina yang sedang tidur. Faro menyandarkan kepala Wina di jok mobil. Dia turun lebih dulu, sedikit demi sedikit meletakkan tangan di bahu dan kaki Wina. Istriku berat sekali, Ken, ucapnya setelah tubuh Wina berpindah ke tangannya. Harap maklum, Tuan Muda, mungkin karena ada Tuan Muda Junior di perut nyonya. Ken merasa canggung mengatakannya. Dia mengeluarkan payung lalu memayungi keduanya, sekarang cuaca cukup terik. Tuan Muda, percayalah, nyonya tidak ada di rumah. Tuan Muda Faro juga tidak ada. Saya tidak berbohong. Tolonglah, Bi. Saya hanya ingin tahu kabar Wina. Beberapa hari ini dia tidak pernah mengangkat telepon dariku, membalas pesan pun tidak. Dek. Dari kejauhan terdengar suara bibi aneh. Sepertinya sedang berdebat dengan seseorang. Faro sedikit cemas ketika menebak-nebak lawan bicara bibi aneh.
Sepertinya tebakan Faro menjurus pada satu laki-laki. Faro sedikit mempercepat langkahnya untuk mencapai pintu utama. Begitu dia sampai, alangkah terkejutnya ketika Faro melihat punggung laki-laki yang dikenalnya, sedang berdiri di depan pintu. Ternyata benar dugaannya. Ternyata benar Agra, gumam Faro, untuk apa dia ke rumahku? Faro berdehem begitu jaraknya dan Agra tidak terlalu jauh. Oh, selamat datang, Tuan Muda, sapa bibi aneh yang dijawab anggukan kepala oleh Faro. Agra langsung menoleh. Begitu tubuhnya berputar, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya sakit tak terperih. Hai, Faro, ucapnya dengan suara tercekat. Faro tersenyum canggung. Hai, Agra. Apa itu? Agra berbalik badan, mengusap kasar wajahnya. Dia tidak sanggup mengucapkan nama Wina. Begini, Agra, dia memang Ki. Aku tahu. Meskipun wajahnya terbenam di dadamu, aku tahu dia adalah Wina. Sekalipun aku hanya melihat punggungnya saja, aku bisa tahu dia Wina. Faro diam. Dia tidak tahu harus mengucapkan maaf atau terima kasih. Atau keduanya harus dia ucapkan secara bersamaan. Apa Wina tertidur di dalam mobil? Tanya Agra dengan tatapan mata sedih. Secepat itukah aku tersingkir dari hatimu, Wina? Apakah hanya aku yang berusaha berjuang, tetapi justru kalah dengan kenyataan, batin Agra? Iya, mungkin dia kelelahan. Faro mengamati. Agra sedikit lebih kurus dari terakhir kali dia melihatnya. Wajahnya suram, tetapi beruntung karena tidak ada luka di wajahnya. Sepertinya hubungannya dengan ayahnya sudah membaik. Bisakah aku tahu apa yang terjadi di antara kalian? Agra memalingkan wajahnya lagi, mengusap kasar kedua sudut matanya agar bulir bening itu tidak jatuh. Dia menarik dan mengembuskan napas perlahan, tetapi hatinya tetap sakit. Degup jantungnya serasa berhenti, terlalu sakit bahkan untuk menarik napas. Faro sedikit bergerak, kakinya kram. Dari tadi dia berdiri tegak, takut membangunkan Wina yang tidur di pelukannya. Masuklah dulu, aku akan menjelaskannya di dalam. Faro tersenyum lebar. Kakiku sedikit kram, imbuhnya. Agra diam. Dia hanya mengangguk pelan. Faro memimpin jalan, Agra mengekor di belakang. Belum juga masuk ke dalam rumah, Wina sudah bangun, menggeliat di dalam pelukan Faro. Sayang, berhenti. Jangan banyak bergerak, kita bisa jatuh. Faro sedikit berteriak karena terkejut. Tiba-tiba Wina bangun. Apa kita sudah sampai? Tanya Wina masih dalam pelukan Faro. Iya, kau mau turun? Tidak, aku masih ngantuk. Gendong aku sampai ke atas. Wina mengalungkan kedua tangannya di leher Faro. Sayang, kau harus turun. Ada yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Faro melenguh panjang sebelum memutar tubuhnya. Agra, ucap Wina begitu dia turun dari gendongan tangan suaminya. Agra tersenyum getir sembari menggigit bibir bawahnya. Iya, ini aku, Agra. Ruang tamu. Faro, Wina, dan Agra sudah duduk di ruang tamu. Bibi aneh juga sudah menyajikan minuman dan makanan ringan di atas meja. Namun, tak ada satupun yang disentuh oleh ketiganya. Entahlah, suasananya memang sedang tidak menguntungkan untuk menikmati sajian. Jangankan bisa mengunyah makanan, seteguk air pun tidak bisa tertelan. Aku tahu mungkin aku lancang, tapi apa aku boleh bicara berdua saja dengan Wina? Agra menaikkan kepalanya, pandangan matanya sejurus menatap Faro yang duduk tepat di samping Wina. Faro dan Wina duduk di kursi yang sama, jarak mereka juga cukup dekat. Sedangkan Agra duduk di kursi yang lain. Apa ada hal penting yang ingin kau sampaikan? Tanya Faro. Agra hanya mengangguk. Tatapannya masih belum teralihkan dari Faro. Faro terlihat gelisah, beberapa kali memainkan jemarinya. Apa aku berlebihan jika takut kehilangan dirimu lagi, Wina? Bukan karena tidak percaya padamu, melainkan tidak percaya pada diriku sendiri. Bisakah aku tetap di hatimu setelah pertemuan kembali antara kau dan Agra? Batin Faro. Faro menghentikan kalimatnya.
Seharusnya kata, sayang, keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak ingin menyakiti hati Agra. Wina, apa kau ingin bicara berdua dengan Agra? Tanya Faro dengan suara lembut, dia tetap tersenyum. Wina menoleh, keduanya beradu tatap. Tidak ada kemarahan dalam tatapan mata Faro, tetapi terlihat jelas ketakutan di sana. Aku, Wina meraih pergelangan tangan Faro. Agra segera memalingkan wajahnya, tak kuasa melihat Wina bersikap manja pada Faro. Aku tidak bisa melakukannya di belakangmu, Mas. Aku istrimu, aku tidak mau membuatmu menduga-duga apa yang sedang aku lakukan dengan laki-laki lain. Aku juga takut kau akan bertindak di luar batas seperti dulu, ketika kau mengira aku bermain gila dengan Agra, batin Wina. Dek. Agra menundukkan kepalanya, tangannya sedikit bergetar. Rupanya memalingkan pandangan saja tidak cukup untuk menjaga hatinya agar tidak terluka. Mendengar Wina berbicara lemah lembut pada Faro, kontan membuat hati Agra terluka. Jadi, tidak bisakah kau memberiku waktu meski sebentar saja? Tanya Agra dengan suara bergetar. Kali ini tatapan matanya beralih pada Wina. Wina, Faro berucap lirih sembari merem asteris es lembut jemari Wina. Aku percaya padamu, kau harus mengambil langkah, kau harus memutuskan apakah akan mengakhiri hubungan kalian atau memulai kembali. Aku tidak akan menghalangi semua keputusanmu, selama itu bisa membuatmu bahagia. Aku bisa terima. Faro melihat ke arah Agra lalu tersenyum. Aku bisa memberimu izin, tetapi aku minta maaf karena kalian tetap tidak boleh berduaan. Nanti Bibi Ane akan menemani kalian. Bagaimana? Agra mengangguk. Setidaknya dia bisa bertanya panjang kali lebar pada Wina tanpa harus ada Faro di antara mereka. Baiklah. Faro bangun dari duduknya. Wina meraih jemari Faro, mendongakkan kepalanya dengan tatapan yang mengambang. Faro menganggukkan kepalanya, membelai lembut jemari Wina dan melepaskan perlahan. Dia segera berjalan menjauh. Tak berapa lama Bibi Ane sudah datang dan berdiri di belakang Wina. Ken, setelah urusan Wina dan Agra selesai, kau harus segera memberitahuku. Wina masih ngantuk dan sangat kelelahan, biarkan aku yang menggendongnya sampai ke atas, titah Faro pada Ken sebelum dia masuk ke dalam kamar. Ruang tamu. Sebenarnya, apa yang terjadi, Wina? Kau dan Faro berhenti berbicara. Apa kalian sudah rujuk? Wina menggigit bibir bawahnya, dengan bibir gemetar dia berucap, iya, aku memutuskan untuk kembali padanya. Kami berdua sudah rujuk, Dek. Seperti disambar petir di siang bolong, kenyataan yang tidak pernah Agra bayangkan nyatanya terjadi. Tiba-tiba dadanya terasa sakit, seperti ditusuk benda tajam ribuan kali. Kenapa? Kenapa? Wina, kenapa di saat aku sedang berjuang untuk mengatasi semuanya, kenapa kau memilih pergi dan melarikan diri dariku? Bukankah kau yang menyambut uluran tanganku? Kenapa kau juga yang menepisnya? Bahkan ketika aku percaya dan mencoba menggenggam erat tanganmu. Kenapa Wina? Aku, ucap Wina terputus. Ini kali pertama Wina melihat Agra begitu emosional. Tidakkah kau terlalu kejam padaku? Aku minta maaf, Agra. Sungguh. Maafmu tidak akan bisa mengembalikan hatiku yang sudah kau curi. Kau renggut seluruh cinta yang aku miliki, kau hempaskan cintaku setelah kau bersamanya. Wina terisak. Aku tidak tahu harus meminta maaf atau apa darimu, aku rasa benar apa yang kau katakan. Maaf yang aku sampaikan tidak akan membuatmu lebih baik. Jadi aku tidak akan minta maaf. Semakin terisak. Aku ingin mengabarimu, jika pertunanganku dan Alan batal. Tapi tak ada satupun pesanku yang kau balas. Telepon dariku tak pernah kau angkat. Apakah kau harus sekejam itu membuangku? Setidaknya kau berhutang penjelasan padaku. Menundukkan kepala. Aku sudah menyelesaikan semuanya, Wina. Dengan caraku sendiri, tetapi apa yang aku dapatkan? Kau memilih kembali padanya, pada laki-laki yang kau bilang lebih kejam dari iblis.